Hai, selamat datang di podcast Rumah Kedua. Podcast ini diproduksi oleh Bihome. Di sini kita akan ngobrolin berbagai topik yang berhubungan dengan isu broken home. Semoga bermanfaat ya. Halo pejuang Bihome dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga selalu tabah. Di sini gue lagi sama Bintang. Halo semuanya. Fail banget. Sumpah, bentar. Gak apa-apa, masukin aja. Sumpah bentar, kaku banget. Mohon maaf, soalnya baru pertama kali perdana bikin podcast kayak gini. Boleh Bintang, kenalin diri dulu Bintang. Oke, mungkin sebelum gue kenalan, kasih tepuk tangan dulu nih biar agak cair sedikit. Yo, tepuk tangan dulu. Yo. Supaya kita lebih semangat. Jadi di sini gue Bintang, gue di sini sebagai product manager dari Bihome. Jadi gue sama Kak Moko bakalan bawain podcast ini untuk beberapa waktu ke depan, dan ini baru episode pertama sih, jadi kita masih belum ada gambaran banget konsepnya bakal kayak gimana. Siapa tahu dari teman-teman yang denger episode pertama ini punya masukan buat kita ke depannya, kira-kira enaknya ngomongin apa aja gitu. Gimana Kak? Oke. Gue juga mau kenalan dong. Kali aja masih ada yang belum kenal Oh kan. iya. Jadi Masa ada yang belum kenal Kak Moko? ada loh. Tetap ada yang belum kenal. Jadi harus tetap memperkenalkan diri. Oke. Jadi gue Moko biasa dipanggil Kak Moko atau biasa disebut Ibu Kos juga. Entah bisa berubah karakter sesuai permintaan by request sih. Salam kenal teman-teman, inilah wujudku kalau kalian nontonnya di YouTube. Kalau kalian kalau dengarnya di podcast, ya inilah suaraku. Pasti banyak yang seneng sih ini dengar suaraku. Soalnya katanya suaraku itu renyah-renyah gitu loh. Waduh, kayak biskuit tuh. Iya, kayak biskuit renyah. Jadi Kak Moko ini di sosial media punya beberapa karakter ya? Iya, Jadi sesuai ibu kos, permintaan. sesuai permintaan bisa Iya, berubah. kalau awal bulan bisa jadi ibu kos. Kalau ada yang sedih-sedih bisa jadi bapak kos. Kalau ada yang mau dijahilin bisa jadi dedek moko. Kalau lagi butuh motivasi bisa jadi kak moko. Bisa. By request sih si Bintang. Terus Berarti Bintang bisa. kita mau... Kenapa? Kita mau ngapain nih sekarang nih? Episode pertama Episode pertama kita podcast ngapain ya? kita ngapain ya enaknya? Joget kalian, nyanyi kalian. Oke, kita kasih lagu dulu. Boleh. Biar sehat teman-teman. Joget dulu. Ya ini kan sekarang lagi keadaan pandemi, harus tetap ada gerak biar tetap sehat. Yuk kita balik lagi ke podcastnya. Jadi gimana? Sebelumnya mungkin kita sekilas perkenalan. Aduh, karena dua-duanya seneng ngomong jadi sering tabrakan. Coba gimana Bintang? Nah jadi mungkin kita tadi kan baru kenalin diri kita dulu nih. Ya. Siapa tahu di luar sana masih banyak yang kita pengen banget dikenal. Iya jadi ya. Oke. Enggak, ini salah satu inisiasi kita untuk melakukan personal branding. Kita mau dikenal banyak orang, kita menjadi terkenal. Nah, cuma sebelum masuk lebih dalam, mungkin banyak juga yang belum tahu apa itu Bihome sih, Kak. Kira-kira Kak Moko sendiri nih yang enak jelasin apa sih Bihome itu, Kak? Jadi Bihome itu adalah Bihome. Wow. Ini Luar kayaknya biasa masuk sekali ke jawabannya 8 keajaiban dunia sih. Jadi Bihome itu sebenarnya adalah sebuah platform untuk teman-teman broken home Bintang yang berdiri atau lahir sejak tahun 2012. Berarti udah jalan 8 tahun sih tahun ini. Kemudian Bihome adanya di berbagai sosial media. Kita ada di Facebook, kita ada di Twitter, kita ada di YouTube, kita ada di Instagram, kita ada di Line, dan yang paling baru sekarang yaitu podcast. Kenapa kita pada akhirnya bikin podcast? Sebenarnya ini adalah inisiasinya Bintang. Bintang yang lagi semangat-semangatnya bikin podcast, sampai beli alat-alat, sampai pada akhirnya gue bilang, bikin podcast buat Bihome juga dong. Kayak gitu Bintang, teman-teman.
Oke, kalau boleh tahu, ini kan Bihom udah jalan 8 tahun nih, Kak. Selama Mm-mm. 8 tahun ini kegiatannya apa aja sih? Gue kayak diwawancarai ya. Suara gue juga kayak ngebahas-bahas ala-ala ini. Jadi selama 8 tahun yang Bihom lakukan, kita aktif di media sosial, memotivasi teman-teman, kalau ada yang termotivasi, mengedukasi teman-teman, menguatkan teman-teman bahwa dia itu nggak sendirian. Selain itu kita juga ada beberapa kegiatan offline, seperti Temu Sapa. Sampai hari ini Bihom udah menjangkau 30 kota lebih. Kemudian ada juga kegiatan Camp to Healing, kemudian ada juga mancur atau teman curhat. Jadi teman-teman kalau mau curhat itu bisa menggunakan layanan mancur. Kayak gitu. Ya, keren banget nih. 8 tahun udah banyak banget yang dilakuin ya berarti. Oh Kira-kira iya, nih dari podcast ini sendiri kedepannya bakal dipakai buat apa nih fungsinya nih? Topik-topik apa aja yang bakal dibawain nih sama kamu kok nih kira-kira? wait. Sebenarnya bukan hanya Kak Moko sih. Kan kita berdua Bintang. Oh iya Gimana sih? bener ya. Iya, Iya, kita jadi berasa berdua jadi loh. interviewer sih. Berasa Uh-uh. jadi HRD gitu mau Mm-mm. wawancara pegawai. Coba Pak Bintang, kita bakalan ngapain di podcast ini kira-kira? Kita sebenarnya belum punya gambaran detail juga sih bakalan ngomongin apa aja. Cuma kita tadi udah sempat buka question box di Instagram sama di Mm-hmm. Twitter. Mungkin kita bacain beberapa dari situ aja nih, Kak. Coba. Oke, ini dari Instagram ada dari @kata.mat4_ Oh, ngomongin cara namanya. berdamai dengan masa lalu. Aduh, sesuatu yang berat Ngomongin sih. masa lalu. Mm-mm. Bisa tuh kita mungkin di episode 2 atau episode 3 atau selanjutnya kita obrolin tuh. Menarik sih Bintang karena nggak semua orang bisa berdamai dengan masa lalunya. Kalau berdamai dengan masa lalu, tapi kalau pengen kenyang masa lele, Masa masak lele. lele gitu. Lucu Wow, teman-teman harus ketawa. sangat lucu. Lucu. Tepuk tangan Tepuk dulu tangan dulu dan dong. ketawa dulu dong. Oke, mungkin yang kedua dibacain Kamoko nih. Kemudian bentar gue cari dulu. Ini dari Michelle Lukman. Pengalaman anak-anak di home biar nggak ngerasa sendiri. Menarik juga sih ini Bintang. Entah kita yang bacain atau kita ngundang teman-teman di home untuk ngobrol langsung di podcast ini. Menarik sih ini. Thank you ya Michelle Lukman idenya. Apalagi Bintang? Ngomongin tuh. Ini dari di Instagram lagi. Dari ini foto profilnya gambarnya Patrick tapi namanya Syah Pribarus. Susahnya cari pasangan karena broken home dan insecure. Oke. Waduh, menarik Jadi, juga ini. cuma di sini kebanyakan topik utamanya tentang keluarga yang gak utuh. Mungkin kita nanti bakal bahas dari secara definisi broken home dulu kayak gimana, baru kita mulai masuk ke topik-topik yang relate sama broken home dan kejadian-kejadian apa sih yang ada belakangan ini gitu. Mungkin dari Twitter mau dibacain juga nggak, Kak? Boleh Bintang, tapi lu yang baca ya, gue lagi nggak buka Twitter soalnya handphonenya dipakai. Bener juga. Iya. Oke, tadi udah sempet nanya-nanya nih. Tweets mau tanya dong, kalau kita bikin podcast kalian pengen denger Bihom bahas apa? Tolong kasih masukan di replay. Yang pertama ada dari Shivaza @anakbucin5. Bakalan aku dengerin terus, bikin tenang. Sosok ayah yang ninggalin anaknya dari bayi dan sampai anaknya udah gede pun belum pernah ngeliatnya kecuali di foto. Oh ini replaynya malah curhat nih. Curhat. Mungkin ini aja Kak. Ntar kita kasih kuota buat teman-teman yang mau curhat ke kita. Mungkin mereka bisa kirim tulisan atau kirim voice note ke email Bihom, nanti kita bacain terus kita respon di situ. Kayaknya asik juga sih kalau bisa kayak gitu. Menarik. Terus ada dari Junet, dari @zunekimi. Motivasi yang pasti, menangani kesedihan berlebih, insecure, dan cara menata mimpi di tengah keluarga yang hancur. Wak. Mantap. Jadi menarik ya topik-topik yang mereka kasih ke kita.
dan ya sebisa mungkin kita realisasikan biar bisa menemani teman-teman menjalani hari-hari. Apalagi kalau pas mau tidur terus dengerin podcast kita, aduh, itu dijamin. Apalagi dengerin suara Kak Moko, dengerin suara Kak Bintang. Bintang, gue mau balik dulu nih beberapa step di pertanyaan awal. Gue mau nanya, kan yang dikenal di Bihome itu adalah Kak Moko. Nah, lu kenapa bisa nyasar di Bihome coba? Mungkin pasti banyak teman-teman yang penasaran. Bintang ini dari mana kok tiba-tiba nongol? Pasti banyak teman yang penasaran sih. Kenalan dulu dong. Lebih jauh lagi. Kenapa bisa kecebur di Bihome? Kenapa bisa tercebur di Bihome? Sebenarnya gue kecemplung di Bihome ini baru sekitar berapa bulan ke belakang ini sih. Kayak baru di awal tahun kemarin nggak sih, Kak? Iya. Februari, Maret. Jadi sebenarnya kalau perkenalan atau pertemuan gue sama akun Bihome sendiri udah sekitar 4 tahun yang lalu. Cuma iya, gue udah follow dari cukup lama sih, Kak. Gue baru tahu loh. Kan waktu itu pernah ini ngobrol di yang curhat berbahaya ini apa? Curhat telepon. Iya, tapi kan itu setahun lalu. Iya enggak sih? Emang iya ya? Iya, udah lama ya? Jadi gue kenalnya lu itu setahun lalu dan ternyata lu udah ikutin Bihome selama 4 tahun. Aduh, gue baru tahu itu. Oke, nice. Nah, terus dari situ cuma gue jadi follower yang pasif sih, yang nggak pernah komen, nggak pernah interaksi, cuma baca doang kayak ya paling nggak cuma tahu gitu. Ternyata gue ngerasain kayak gini nggak sendirian gitu. Ternyata banyak juga, soalnya dulu tuh ngerasa punya masalah kayak gini tuh sebenarnya cuma gue doang atau ada yang lain juga sih. Terus mulai tuh nyari-nyari keyword di Google broken home, terus sampai pada akhirnya nemu tuh ada akun Bihome. Apaan nih Bihome merah-merah gitu. Kayak IndiHome ya. Ini sih berarti waduh, jangan bawa-bawa brand dulu nih. Iya. Baru mau mulai kita. Nanti kalau diedit ini ya. Tit kayak gitu. Oh, nggak apa-apa, kita di podcast nggak ada edit-editan, Kak. Oh iya. Kita nggak apa-apa, belak-belakan aja. Oke, siap. Pokoknya kita ngomongin brand, ngomongin apapun sebebas mungkin sampai brandnya yang masuk ke podcast kita. Podcastnya kita. Oke, siap. Intinya itu sih. Jadi gue udah kenal sama Bihome itu udah dari beberapa tahun sebelumnya. Cuma di tahun ini atau tahun lalu ya, di acaranya Mas Aji, gue baru pertama kali tuh ketemu sama Kak Moko. Tahun lalu kayaknya Desember deh. Iya, di akhir bulan November Desember itu ada Mas Aji Santoso Putro, salah satu praktisi emotional healing dan mindfulness. Dia bikin acara sharing sama Sobat Ambiar ya waktu itu. Ada Kak Moko juga. Nah, terus di situ kayak sempat ngobrol-ngobrol dikit. Dan pada akhirnya kayak gimana Kak perjalanannya bisa sampai masuk tuh? Iya ya, pada akhirnya gimana ya? Gue juga nggak terlalu ingat. Kayaknya sih gara-gara ini sih apa? Kan gue ngerasa isu kesehatan mental ini cukup dekat dengan gue. Terus gue pengen menawarkan diri untuk bisa membantu supaya progresnya lebih baik ke depannya gitu. Tapi pas di awal sempat maju mundur juga kan? Iya, soalnya ada beberapa opsi lain juga sih, kayak harus milih yang mana. Cuma pada akhirnya merasa terpanggil sih, kayak tiba-tiba banyak banget masalah di lingkungan sekitar gue tuh dari isu-isu seputar broken home, kayak terus tiba-tiba ngerasa dapat wow moment gitu, kayak kayaknya ini emang udah panggilan nih. Ya udah deh. Udah panggilan jiwa. Ya. Karena pada dasarnya Bintang juga berasal dari keluarga yang Bihome ya. Iya, mungkin nanti di next episode kita bakalan berbicara tentang kehidupannya Kak Moko atau kehidupannya Bintang. Tapi BTW, gue belum sempat benar-benar bercerita sih tentang kehidupanku dimanapun event itu di buku, belum pernah. Jadi mungkin bisa jadi menarik nanti di podcastnya Bihome ini. Mungkin ntar gue kulik-kulik, siapa tahu dari teman-teman juga ada yang mau nitip pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, boleh juga sih jadi satu episode sendiri. Karena masih banyak banget loh yang bertanyaan, kamu kok sebenarnya broken home nggak sih? Masih banyak yang nanya. Mereka nggak tahu.
Oke, apalagi nih Bintang selanjutnya yang mau kita obrolin di Selanjutnya podcast mungkin pertama kita? apa ya? Mungkin ini ada satu topik lagi nih dari Twitter dari Nah, Ajik.Gregar. Kak, bahas tentang orang tua yang ngebandingin dengan alasan motivasi. Ini orang tua yang suka aduh, ngebanding-bandingin anaknya tuh emang ya, ini jadi kita nggak cuma bahas dari sudut pandang anaknya nih, kita ah, mungkin bakal gali juga dari sudut pandang orang tua dan orang tua. lingkungan sekitar. Soalnya banyak banget nih orang-orang yang suka ngerasa selalu kanan, always right. Mm-mm. Banyak, Wow, sangat garing. banyak. Tidak Sangat dapat garing, membuktinya. kita tepuk Mohon maaf, tangan, kita ketawa. saya kasih tepuk tangan Eh, dulu. Sebenarnya banyak banget sih yang pada akhirnya nanti bisa kita bahas di podcast ini. Eh, Banyak banget. Jadi teman-teman jangan beranjak dari podcastnya Be Home. Kalian harus follow. Di podcast di follow nggak sih apa gimana? Di Spotify bisa sih di follow. Jadi biar kalian nggak ketinggalan info-info dari Be Home atau podcast-podcast dari Be Home. Ini sih nanti podcast kita kan juga nggak cuma upload di Spotify, tapi di YouTube kita juga bakal Iya aktif. Jadi nanti benar. teman-teman juga subscribe sama update di YouTube kita nih. Nanti kayaknya kita mulai aktif di YouTube lagi ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat apa namanya penampakan kita pas lagi ngobrol. Ini direkam secara jarak jauh sih teman-teman. Berhubung lagi pandemi. Bintang di Jogja, gue di Jakarta. Luar biasa ya. Ya, Apalagi mau ya, gimana pun kita tetap harus adaptasi sih. produktif. Ya, kita harus produktif, kita harus tetap berkarya. Apapun situasinya. Mantap nggak sih? Tepuk tangan dulu dong. Oke. Supaya Ternyata, tidak garing, tepuk tangan lagi. ternyata garing banget ya ngomong kayak gini. Semoga yang mendengar nggak ini loh. Merasa terhibur, merasa termotivasi dengan suara-suara kita yang ya lumayan renyah-renyah gitu. Kalau orang-orang kebanyakan tuh biasanya justru mereka tertawa karena kita melucu dan garing. Nah, Dan garingnya nggak, tuh yang bikin lucu, Kak. Ini kayak jadi rasa malu kita tuh jadi bahan tertawa mereka. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ketika kita yang kita obrolin itu garing karena bisa menjadi bahan tertawaan buat mereka. Apalagi ya, kayaknya cukup ya untuk perkenalan kali ini biar mungkin nggak terlalu panjang-panjang. Satu pertanyaan terakhir dari gue sih, Kak. Kira-kira nih podcast bakalan update berapa kali sih, misalnya seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali sih? Gue mah sebenarnya fleksibel, tapi yang tukang ngeditnya itu loh, dia yang paling berhak untuk menjawab. Silakan Pak Bintang. Jadi nanti kita serahkan ke tukang edit ya. Ya, tukang editnya siapa Pak Bintang? Aduh, tukang editnya kayaknya yang ngomong juga sih ini. Jadi sepertinya pertanyaan itu tadi balik lagi ke Pak Bintang. Kita bakalan upload berapa kali seminggu? Kalau gue sih fleksibel, benar-benar fleksibel. Ya kalau dari kita mas sebenarnya fleksibel aja, cuma tergantung mungkin ngelihat respon dari teman-teman juga sih. Kita bikin podcast, kalau misalnya mereka sangat terhibur dengan itu, kayak mungkin kita bisa sering juga di situ sih, kayak interaksinya jauh lebih enak juga. Karena kayak ketimbang hanya bertukar kalimat-kalimat di Instagram, Twitter, kalau di sini kan mereka bisa dengar kita ngomong secara langsung. Iya. Gitu teman-teman. Atau mungkin nanti kita juga banyakin live Instagram juga, Kak. Iya ya, ngobrol-ngobrol santuy. Kadang gue live di Instagram itu cuma buat lucu-lucu sih sebenarnya. Males yang serius-serius soalnya nggak tahu kenapa. Ya, soalnya serius sudah bubar. Waduh, ketahuan umur nih. Aduh. Serius. Gue nggak tahu serius loh. Yang benar. Iya, serius. Nggak tahu. Gue juga taunya ini Tiara Idol, Ziva Idol, yang update ya, gitu. Yang terkenal di tahun 2000 ini ya, 2000-an ya. Nggak mau banget lu ketahuan tua. Mungkin ini Kak, kita kelupaan satu hal nih kayaknya. Apa tuh? Nama podcast ini apa, Kak? Nama podcastnya Be Home? Atau Be ada Home aja? Atau kita lempar ke teman-teman aja gimana? Siapa tahu ada saran yang menarik. Kita butuh bantuan. Ya. Ntar mungkin jawaban yang kepilih bisa dapat sesuatu yang spesial dari kita juga, Kak. Apa ya? Surprise call dari Kak Moko deh.
Boleh. Jadi teman-teman yang buat yang buat yang punya ide menarik tentang nama podcast kita, boleh banget ya nanti. Nanti kalau di podcast itu ada kolom komentarnya nggak sih? Nah, kalau di Spotify nggak ada sih, cuma nanti kan kita up di YouTube Di sama di Apple Podcast. Instagram ya. Kalau di Apple Podcast bisa sih. Oke. Jadi nanti kita tunggu saran dari teman-teman di sana. Iya. Jadi ini kita udah 20 menit Kak, kalau sepertinya untuk perkenalan cukup ya di episode pertama ini. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi di episode selanjutnya. Saran dari teman sangat dinantikan untuk kebaikan podcast ini. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah sempetin waktunya untuk dengerin episode pertama kali ini. Jangan lupa saksikan dan tetap update sama sosial media dari Bihome karena pasti bakal ada banyak update ke depannya sih. Iya, benar. Jangan lupa di-follow semuanya, di-like semuanya, dan jangan lupa bayar kosan. Itu aja pesan dari Ibu Kos. Selamat apa ya? Kita ngucapin selamat apa kalau nutup? Selamat awet. Selamat tinggal, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.